Dukungan dan simpati untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024 terus mengalir. Bahkan setelah resmi didukung oleh 3 partai politik, Nasdem, Demokrat, dan PKS, posisi Anies menjadi kandidat capres terkuat, mengalahkan kandidat lainnya hingga ditakuti oleh para lawan. Hal ini rupanya menjadi alasan kuat pihak istana mencetuskan pembentukan koalisi besar dengan melakukan pertemuan tertutup dengan 5 partai politik dari calon koalisi untuk melawan pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bahkan kabar terbaru, PDIP yang tidak hadir dalam pertemuan kala itu siap bergabung dengan koalisi besar. Bila koalisi besar terbentuk, maka Anies Baswedan di Pilpres 2024 resmi dikeroyok oleh rezim dan pendukungnya. Koalisi besar atau peleburan yang sedang digagas Partai Golkar, PAN, P3 dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, serta Gerindra dan PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, semata untuk menghadapi Anies Baswedan pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Karena diyakini tidak bisa mengalahkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kala jalan sendiri-sendiri. Maka dengan alasan ini, koalisi besar yang diduga disponsori oleh Presiden Jokowi akan dibentuk. Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanul Haq, berpendapat rencana pembentukan koalisi besar 5 parpol dilatar belakangi menguatnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan belum bersikapnya PDIP soal capres di Pilpres 2024 mendatang. Kelihatan banget bahwa PDIP masih ulur waktu untuk cari formulasi terbaik, sehingga yang buat agak gelisah partai-partai ini, kata Maman ketika berbincang dengan cnnindonesia.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia. Sementara yang dianggap rival utama, kelompoknya Nasdem, PKS, dan Demokrat makin menguat, sehingga dibutuhkan koalisi besar. Itu melibatkan 2 kekuatan itu, Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya tambahnya. Maman melihat rencana koalisi besar ini baru bicara soal menyatukan kekuatan politik 2 koalisi. Namun rencana koalisi ini belum sampai pada tahap penentuan siapa tokoh yang akan diusung sebagai capres atau cawapres. Pendapat senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno. Dia mengatakan bahwa koalisi besar partai pro pemerintah semata untuk menghadapi Anies Baswedan. Karena kalau Anies Baswedan dapat tiket pencapresan, tentu partai politik kubu pemerintah harus berpikir secara ekstra bagaimana misalnya melakukan solidaritas politik. Karena melawan Anies bukan perkara gampang, ujar Adi Prayitno dalam talkshow PAN gelar silaturahmi politik. PDIP, Nasdem absen. Dikutip dari KBA News dari kanal YouTube CNN Indonesia, Senin 3 April 2023. Apapun judulnya, kelompok-kelompok pendukung oposisi, kelompok-kelompok anti pemerintah, para pengkritik Jokowi akan terkonsolidasi untuk mendukung Anies. Karenanya, gagasan koalisi besar ini sebenarnya sebagai upaya untuk mengantisipasi kalau Anies itu mendapatkan tiket pencapresan, sambungnya. Berbeda misalnya kalau Anies tidak mendapatkan tiket untuk maju pada Pilpres 2024, menurutnya tidak perlu membuat koalisi besar. Yang penting, para kontestan nanti semua orang-orang Presiden Jokowi. Makanya, dalam pertemuan tadi Nasdem tidak hadir. Saya membayangkan ini membicarakan soal kemungkinan poros koalisi besar tanpa Nasdem di 2024. Yang jelas-jelas ingin pisah jalan. Kan itu saja jalan ceritanya. Ini yang kita lihat dari jauh ya, tandasnya.
Sementara menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic, Ahmad Khairul Umam, ia mengatakan wacana koalisi besar upaya Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan mengepung PDIP. Umam menjelaskan bahwa Luhut adalah pengendali langkah-langkah politik Jokowi. Tujuan mengepung PDIP, kata Umam, agar bersedia tunduk dan menyerahkan golden tiketnya kepada arus besar koalisi bentukan Istana Presiden. Umam berpendapat pernyataan Jokowi saat ini akan dipandang PDIP seperti kacang lupa kulitnya. Pesan itulah yang pernah disampaikan secara terbuka oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Jokowi saat Rakernas PDIP. Demikian kata Umam kepada kantor berita politik Ermol pada Rabu 5 April 2023 sebagaimana dikutip dari Gelora News. Menurut pengamatan Umam, ketidakhadiran PDIP di acara buka bersama partai pendukung istana bisa dimaknai sebagai ketidakmauan partai berlambang banteng tunduk di bawah bayang-bayang orkestra politik yang dimainkan Luhut dan Jokowi. Sementara tidak selang lama, PDI Perjuangan ternyata membuka diri untuk bergabung dengan koalisi besar yang diwacanakan usai pertemuan Presiden Jokowi dengan 5 ketua umum partai politik. Politikus PDIP Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa kesempatan ini sudah diamini oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Budiman mengatakan ada syarat utama jika PDIP bergabung dengan koalisi besar, yakni lanjutnya capres akan datang dari PDIP. Tentu saja PDIP sebagaimana dikatakan Ibu Ketum, tentu targetnya PDIP RI 1. Kan gitu ya? Wajar kan? Artinya itu sudah ditegaskan Bu Ketum Megawati bahwa PDIP bersedia untuk masuk koalisi besar. Tentu saja yang perlu ditegaskan target PDIP adalah RI 1. RI 2-nya terbuka bagi yang lain, kata Budiman saat dihubungi Selasa 4 April 2023 sebagaimana dikutip dari Detik News. Sementara tanggapan salah satu partai pendukung Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan, yakni Partai Demokrat, mengaku tidak gentar jika Presiden Jokowi membuat koalisi besar untuk menandingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan atau BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khairon. Ia mengatakan hak partai-partai memang untuk berkoalisi. Karenanya, Partai Demokrat akan menghormati dan mempersilahkan wacana itu diwujudkan. Tentu kami menghormatinya. Silakan saja koalisi besar itu dibangun, kata Herman, Senin 3 April 2023 sebagaimana dikutip dari Warta Ekonomi. Ia mengingatkan, masing-masing partai politik tentu memiliki kemandirian. Jadi tidak mudah menyatukan partai-partai dengan keinginan yang berbeda-beda. Bagi Herman, yang pasti koalisi perubahan yang diisi 3 partai sudah cukup kuat. Selain itu, Herman berpendapat koalisi perubahan yang diisi oleh Partai Nasdem, Demokrat dan PKS sudah memiliki baca pres yang pasti. Ia berharap solidaritas itu bisa membantu koalisi perubahan memenangkan Pilpres dan memimpin negeri lebih baik. Soal potensi polarisasi jika koalisi besar benar-benar muncul, ia menyatakan selama kontestasi dibangun oleh sebuah sistem yang tidak membenturkan, tidak akan ada polarisasi. Apalagi koalisi merupakan sesuatu yang biasa dalam pemilu. Sekalipun pada akhirnya antar koalisi-koalisi harus berkontestasi, Herman berpendapat nantinya komunikasi akan cair kembali. Ia menekankan yang paling penting jangan sampai kontestasi yang ada lahirkan kompetisi yang tidak sehat. Mari kita berkompetisi dan berkontestasi secara sehat, ujar Herman Khairon. Ia mengajak apapun koalisi-koalisi yang muncul untuk menampilkan pemilu sebagai ajang pesta demokrasi milik rakyat.
sehingga betul-betul akan memberikan proses demokrasi dan pembelajaran demokrasi yang baik agar ke depan jadi semakin baik.